Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, kalau kita membincangkan sosok Roy Suryo, ya harus diakui bahwa dia itu adalah seorang komunikator yang cukup lihai. Lihai dalam pengertian bukan dalam tataran teoritis dia mumpuni, tapi bagaimana dia bisa menerapkan ilmu yang dia dapatkan di bangku kuliah untuk kemudian diterapkan dalam penyampaian perdebatan-perdebatan dan juga dalam penyampaian dia di muka publik atau dalam istilah umumnya adalah public speaking. Ini tentunya kita tidak heran karena background pendidikan dia memang bidang ilmu komunikasi dari Visipol UGM. Seperti itu. Namun kalau berbicara tentang telematika, ini tentunya debatable. Dia tidak memiliki basic ilmu hal telematika itu sendiri. Walau dia bisa menjalankan aplikasi, ya hanya sekedar menjalankan aplikasi. Karena kita tahu bahwa Roy Suryo itu sejak lahir cenger itu memang sudah ditakdirkan sebagai anak orang kaya. Sejak kecil dia sudah penuh fasilitas hidupnya. Dia bukan tipikal sebagai seorang perintis, tapi dia tipikal sebagai seorang pewaris seperti yang banyak dituliskan di bak belakang truk-truk yang lalu lalang di jalan raya itu. Walaupun statement-statement yang dia lontarkan di dalam berbagai perdebatan dan juga di podcast-podcastnya itu banyak menyimpan kekurangan, tapi memang dia sangat lihai mengolah kata-kata menjadi hal yang bisa menarik perhatian orang. Seperti gaya dia suka memainkan wayang, juga bagaimana dia selalu berganti-ganti kaos, itu adalah cara berkomunikasi dia. Ya dia memang harus diakui sangat lihai sekali. Dalam konten saya kali ini pun ada unsur kelihaian Roy Suryo dalam hal berkomunikasi. Walaupun kalau kita bedah itu sebetulnya adalah sebuah kelicikan belaka. Apakah itu akan saya putarkan dalam video berikut ini. Saya berdiri di pinggir jalan ini, sementara di seberang sana adik-adik kita lagi berjuang untuk membela kepentingan rakyat, teman-teman dari UI Watch Plus yang kemudian juga ada, saya tadi lihat mereka, teman-teman itu ada Pak Taufik Bahurudin, ada juga Pak Heru, dan ibu-ibu yang lain, yang menyemangati adik-adik yang sekarang sedang di jalan. Nah, untuk adik-adik, untuk adik-adik saya juga ingin sampaikan bahwa dukungan dari alumnus-alumnus ini penting. UI Watch Plus itu adalah organisasi yang kemudian membersamai kita semuanya. Nah, sekarang ke adik-adik, adik-adik saya sangat support mereka. Adik-adik silahkan lakukan aspirasi Anda. Tapi satu juga, jangan buat kerusuhan. Jangan buat ada yang numpang. Jangan buat ada yang numpang. Jangan buat ada yang numpang. Kami ini justru ingin menghimbau kepada adik-adik, jangan mau ditumpangi. Jangan mau ditumpangi. Jangan mau ditumpangi. Ya, tapi, nah ini kenapa saya katakan Anda jangan gagal fokus. Tuntutan, ada 5 tuntutan yang kita baca. Yang pertama adalah perbaiki ekonomi dan juga kondisi yang ada, ya, terutama jangan sampai boros APBN, itu betul banget, ya. Yang kedua adalah turunkan harga-harga termasuk bahan bakar minyak, wabil khusus lagi adalah Pertamax dan Pertamax Green. Tapi saya terus terang mengkritik adik-adik, tuntutan ketiga, keempat, dan kelima itu kurang fokus. Kenapa nggak ada fokus? Dengan apa? Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Ya, itu jelas ya. Perekonomian yang memburuk itu gara-gara tinggalan dari rezim sebelumnya. Kasihan Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu sudah berusaha betul ya untuk mengendalikan ekonomi. Tapi kan kita tahu, di tengah-tengah beliau mengatur ekonomi, ya di tengah-tengah mengatur segala yang ada, tiba-tiba ada kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh menterinya. Ya, menterinya kan MBG, ya Mas Bahlil ganteng katanya lagunya. Ganteng-ganteng kok naikkan harga BBM itu gimana? Jadi nggak ganteng lagi itu namanya. Ya, nah ini harus hati-hati. Pak Prabowo harus tahu. Kenapa? Orang-orang yang ada di seputar Pak Prabowo itu adalah tinggalan atau titipan rezim lama.
Ya, jadi harus siap, harus harus tahu atau harus waspada. Ya, jadi justru yang pertama kali adalah harus ya adili Jokowi dulu. Jadi justru yang pertama kali adalah harus ya adili Jokowi dulu. Jadi justru yang pertama kali adalah harus ya adili Jokowi dulu. Dan yang kedua ya, kita juga harus sadar bahwa kalau adik-adik menurunkan ya sampai mendemo Pak Prabowo, siapa yang naik? Fufu Wafa yang naik. Fufu Wafa yang naik. Fufu Wafa yang naik. Ya ini harus hati-hati. Fufu Wafa itu harus turunkan dulu ya. Ya ini harus hati-hati. Fufu Wafa itu harus turunkan dulu ya. Ya ini harus hati-hati. Fufu Wafa itu harus turunkan dulu ya. Karena jelas betul pelanggarannya. Sudah jelas dia punya akun Fufu Wafa yang parah banget ya perkataannya, bahkan menghina ya Pak Prabowo, menghina Bu Titi, menghina juga putranya ya. Itu luar biasa ya. Itulah Roy Suryo dalam statementnya di sebuah pinggir jalan saat mahasiswa di Jakarta mengadakan demonstrasi 2 hari yang lalu. Dia bangga memakai rompi kuning sebagai anggota dari UI Watch Plus Plus. Saya saat ini bangga memakai rompi hijau UGM. Itu perbedaan antara Roy Suryo dengan saya. Baiklah, dalam video tersebut Roy Suryo ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, dia tadi beberapa kali memberi masukan atau memberi saran kepada gerakan mahasiswa yang sedang terjadi agar jangan mudah ditumpangi atau agar jangan mudah ditunggangi. Jangan pernah mau ditumpangi atau jangan mau ditunggangi. Ini sepertinya sebuah saran normatif yang sangat bagus. Tapi ternyata buntut-buntutnya di kalimat berikutnya justru dia terlihat ingin menumpangi atau menunggangi gerakan mahasiswa itu sendiri. Dengan cara dia ingin menitipkan atau menyisipkan 2 agenda politik dia beserta gerombolannya. Padahal seperti kita ketahui bahwa gerakan mahasiswa 2 hari yang lalu itu memiliki 5 agenda yang sama sekali tidak menyerempet sedikit pun dengan 2 agenda milik Roy Suryo dan gerombolannya. 5 agenda tuntutan dari mahasiswa dalam gerakan demonya 2 hari yang lalu itu meliputi 1. Menghentikan pemborosan APBN. Yang kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Yang ketiga, mengevaluasi program MBG dan juga menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Yang keempat itu menghentikan campur tangan militer dalam ranah sipil. Yang kelima, mengevaluasi pemerintahan, yaitu Presiden Prabowo diminta untuk menghentikan segala macam pengelakan dari kesalahan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi sama sekali tidak ada agenda untuk mengadili Jokowi, memakzulkan Fufu Wafa. Tentunya kita paham bahwa yang dimaksud Fufu Wafa oleh Roy Suryo itu adalah Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah ini lucu, dalam hal berkomunikasi dia pada awalnya kelihatan normatif, kelihatannya berpesan secara baik kepada para mahasiswa untuk tidak mau ditunggangi, jangan mau ditunggangi, jangan mau ditumpangi. Itu pesannya. Tapi kalimat berikutnya justru secara eksplisit dia ingin menitip agenda politik dari kelompok dia, yaitu mengadili Jokowi dan memakzulkan Fufu Wafa atau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Nah ini nampaknya dia memang tidak memiliki basic moral dan etika. Karena di saat yang sama dia menyarankan hal yang baik, yang normatif, kemudian dia sanggah sendiri atau dia melontarkan statement yang serba kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya. Jangan mau ditumpangi, jangan mau ditunggangi. Tapi kalimat berikutnya dia
secara cetha welo-welo ingin menunggangi, yaitu menitipkan atau menyisipkan dua agenda politik kelompoknya ke gerakan mahasiswa yang sedang terjadi. Itulah cara berkomunikasi Roy Suryo yang memang terkenal sangat lihai sekali. Selain dia ingin menitipkan agenda politiknya, dalam statementnya tadi ada dugaan dia secara implisit ingin mengadu antara Prabowo dengan Jokowi, antara Prabowo dengan Fufufafa, tentunya yang dimaksudkan adalah Gibran Raka Buming Raka. Dalam statementnya tadi dia memuji Prabowo, bahwa Prabowo itu sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tapi kemudian justru ada menteri yang menaikkan harga BBM, yaitu yang disindir adalah Bahlil, di mana Bahlil itu adalah menteri sejak era Jokowi. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa di seputaran Prabowo itu banyak orang-orang titipan Jokowi, itulah yang merusak. Kemudian dia lanjutkan lagi tentang hal Fufufafa. Selain dia menyarankan mahasiswa untuk mengagendakan memasukkan Fufufafa, dia juga di situ menceritakan bahwa Fufufafa itu dulunya banyak menghina Prabowo, menghina Siti Herdiati dan juga anaknya. Tentu ini ada upaya terselubung untuk mengadu domba antara Prabowo dengan Jokowi, Prabowo dengan Fufufafa, yang tentu saja dalam perkataan Roy Suryo seperti biasa diasosiasikan kepada Gibran Raka Buming Raka. Jadi ini mahasiswa harus hati-hati. Jangan sampai gerakan mahasiswa yang murni berdasarkan aspirasi dari rakyat dan aspirasi mahasiswa itu sendiri, jangan pernah mau disisipi, ditumpangi dengan agenda politik dari Roy Suryo dan kelompoknya. Apakah Roy Suryo dan kelompoknya hanya sekedar menitip atau ingin menyisipkan agenda politiknya kepada gerakan mahasiswa beberapa hari yang lalu? Ternyata tidak. Beberapa pendukung dari gerombolan Roy Suryo yang selama ini aktif menjadi cheerleader dalam perkara tuduhan ijazah palsu kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo ternyata nampak di lapangan membersamai mahasiswa dalam aksi demonya. Akan saya putarkan dalam video berikut ini. Itu diduga adalah menu Wulandari. Ada apa? Kenapa? Kasih kita alasan. Kenapa tidak boleh mereka melewati situ? Ayo Pak, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Menu saya? Wulandari. Saya di sini bukan mewakili mahasiswa. Saya di sini sebagai ibu mereka. Saya akan menjaga mereka. Satu, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa ini diblokade? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Pak, ini anak-anak baik semua, Pak. Lah ini Penerus bangsa, Pak. emak-emak Apa ini. yang terjadi sekarang ini? Kenapa mahasiswa bisa sampai di sini? Di antara kerumunan demo mahasiswa 2 hari yang lalu, terselip emak-emak yang selama ini terlihat sebagai cheerleader dari kelompok Roy Suryo dalam polemik ijazah palsu yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Salah satunya tadi yang memegang megafon diduga adalah Menu Wulandari, seorang pendukung garis keras dari Roy Suryo CS. Tadi juga ada emak-emak berkacamata yang sangat legend di ranah media sosial, di mana emak-emak itu selalu hadir membersamai dalam konferensi pers Roy Suryo CS, baik di Polda Metro Jaya maupun ketika mereka tampil dalam perdebatan di acara televisi. Jadi ini adik-adik mahasiswa harus hati-hati. Selain kelompok Roy Suryo CS itu ingin menitip agenda pada kalian semua, ternyata kelompok dari Roy Suryo itu sudah menerjunkan anggotanya membersamai kalian di lapangan dalam demo-demo kemarin. Ini harus diwaspadai. Mereka adalah penyusup, mereka bukan mahasiswa. Semoga adik-adik mahasiswa tetap waspada, jangan sampai mau ditunggangi dan disusupi oleh kelompok politik Roy Suryo CS. Kalian harus tetap mandiri dalam pengertian bahwa segala agenda tuntutan harus berdasarkan aspirasi rakyat dan
aspirasi adik-adik mahasiswa itu sendiri. Selain itu, jangan pernah terafiliasi dengan kelompok politik manapun. Jangan pernah ada arahan, aliran dana, ataupun perintah dari tokoh politik, partai politik, kepentingan politik manapun. Jangan pernah mau. Harus tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu 5 agenda yang telah kalian tetapkan. Jangan mau dibelokkan dengan agenda kelompok politik Roy Suryo CS, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Jangan pernah mau, itu bukan fokus utama kalian. Itu adalah milik dari kelompok Roy Suryo CS. Jangan pernah mau disusupi. Itu pesan saya kepada adik-adik mahasiswa yang 2 hari kemarin mengharu biru dalam aksi demo-demonya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, untuk perbaikan sistem, untuk kepentingan publik dan tercapainya keadilan, agar ada perubahan-perubahan di negeri ini menjadi arah yang lebih baik lagi. Jangan pernah mau ditunggangi, disusupi oleh agenda kepentingan politik dari kelompok Roy CS. Itu. Saya masih yakin bahwa adik-adik mahasiswa saat ini adalah generasi yang cerdas, tidak mudah dikelabui, tidak mudah disusupi oleh agenda kepentingan kelompok Roy CS. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.